Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Legend of the Drunken Master. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan karakter utama kita, nih Wong Fei-hung, bersama ayahnya Wong Kei-ying dan anak buah mereka yang bernama Cho, lagi naik kereta setelah ngambil ginseng buat pesanan klien Kei-ying yang bernama Mr. Chu. Pas naik kereta, Fei-hung nih mau ngambil ginsengnya yang ditaruh di box yang dilapisin kain kuning. Tapi di sini ada orang lain yang merupakan master kungfu bernama Fu Wenqi yang juga ngambil box yang dilapisin kain kuning. Di sini terjadi salah paham dan box yang mereka ambil ketuker karena mirip. Tapi mereka belum tahu itu dan mereka pun akhirnya kejar-kejaran dan juga berantem. Nah, untuk kalian ketahui, Kei-ying itu punya sekolah kungfu dan jurus andalannya adalah jurus tinju mabuk yang juga Fei-hung kuasai. Tapi buat jurus itu bisa mujur, pengguna jurus tersebut harus minum alkohol dan mabuk. Tentu aja itu jangan ditiru ya kawan-kawan. Nah, karena Kei-ying tahu kalau pengguna jurus tinju mabuk itu bisa keterusan jadi pemabuk yang tentunya bahaya, Kei-ying nggak mau ngegunain jurus itu lagi. Dan dia juga nggak mau Fei-hung ngegunain jurus tinju mabuk itu juga. Fei-hung pun bertarung dengan Wenqi gunain jurus tinju mabuk. Tapi karena dia nggak mabuk beneran nih, jurusnya ini nggak terlalu mujur. Dan hasil tarung mereka pun hampir seimbang. Fei-hung pun kembali ke kereta, ninggalin Wenqi dengan box yang isinya ini ginseng. Dan Fei-hung berarti sekarang megang box yang Wenqi incar. Fei-hung pun ngebuka box yang dia pegang dan kaget karena isinya bukan ginseng, melainkan sebuah segel Gyo Kaisar yang merupakan barang antik. Kemudian ada orang bernama John, dia orang jahat. Di sini, John nyuruh petugas kereta ngegeledah orang-orang di kereta karena ada barang John yang katanya hilang. Nah, yang John cari ini adalah segel Gyo Kaisar yang Fei-hung sekarang pegang. Fei-hung tampak ngeraguin dan John yakin kalau segel giok yang dia cari ada di Fei-hung. Tapi Fei-hung berhasil lolos dengan bantuan Andy Lau yang di sini karakternya itu petugas intelijen, sehingga Fei-hung berhasil lolos tanpa nyerahin segel giok yang dia pegang. Habis dari kereta, John nemuin atasannya yaitu Duta Besar Inggris yang mau nyuri barang-barang antik di Cina. Dan segel giok yang sekarang dipegang Fei-hung itu harusnya John antar ke Duta Besar Inggris itu. Di sisi lain, Fei-hung, Kei-ying, dan Cho balik ke rumah dan Mr. Chu kemudian datang buat ngambil ginseng pesanannya. Fei-hung pun takut karena ginsengnya nggak ada di dia dan dia minta bantuan ke ibu tirinya yang bernama Ling buat bantuin. Ling pun ngalihin perhatian Kei-ying dan Fei-hung lalu ngambil akar dari tanaman penting Kei-ying lalu ngasih akar itu ke Mr. Chu dengan bilang kalau akar itu adalah ginseng pesanannya tanpa sepengetahuan Kei-ying. Sementara itu di pabrik baja milik Duta Besar Inggris, John ngasih tahu ke para pekerja kalau mereka punya mandor baru yang bernama Henry. John dan Henry ngasih tahu ke para pekerja kalau para pekerja harus kerja lembur terus tanpa upah lembur. Para pekerja pun marah, tapi Henry berantem sama para pekerja dan menang. Nah, karena ketakutan, para pekerja pun mau nggak mau nurutin apa yang disuruh John dan Henry. Besoknya, Fei-hung dan Ling nemenin Kei-ying yang lagi ada pertemuan. Pas Kei-ying lagi pertemuan, Fei-hung dan Ling disamperin anak buah John yang udah disuruh ngikutin Fei-hung. Dia ngambil kotak milik Ling yang berisi kalung milik Ling. Fei-hung pun ngejar anak buah John tersebut dan dengan mudah dia dapetin kembali kotak kalung Ling. Tapi Fei-hung kemudian ketemu sama Henry dan anak buahnya, dimana di sini mereka mau berantem. Henry kemudian sempat nampar Ling yang ngebuat Fei-hung marah. Ya iyalah, gua aja ngeliatnya juga marah. Emang bang si Henry ini. Fei-hung pun berantem dengan Henry dan anak buahnya. Di sini Ling dan orang-orang sekitar nontonin. Nah, karena ada orang yang minta tunjukin jurus tinju mabuk milik Fei-hung, Ling nyuruh Fei-hung berantem gunain jurus tinju mabuknya. Dan dia juga ngambilin banyak alkohol buat Fei-hung. Fei-hung pun mabuk dan gunain jurus tinju mabuknya. Dan dia jadi overpower. Pada akhirnya Fei-hung pun menang, tapi dia jadi mabuk dan gak terkendali. Kei-ying kemudian datang dan marah ke Fei-hung. Di rumah, Kei-ying marah besar ke Fei-hung dan Ling. Tapi di sini Ling ngasih tahu kalau dia hamil dan Kei-ying pun jadi senang. Tapi kemudian istri Mr. Chu datang dan ngasih tahu Kei-ying kalau yang dikasih ke Mr. Chu itu akar, bukan ginseng. Dan karena akar itu Mr. Chu jadi sakit. Kei-ying lalu ngasih obat buat nyembuhin Mr. Chu dan marahin Fei-hung pas tahu kalau itu adalah ulah Fei-hung dan tahu kalau ginsengnya telah dicuri. Fei-hung yang masih dalam keadaan mabuk kemudian diusir oleh Kei-ying. Tapi karena Kei-ying sayang sama Fei-hung, dia nyuruh Cho ngikutin Fei-hung. Malamnya, Fei-hung mabuk-mabukan dan di sini Henry yang udah ngasih tahu ke John kalau Fei-hung jago kungfu datang bersama John.
John di sini mukulin Fei Hung, tapi Fei Hung gak bales karena mabuk berat. Fei Hung pun dibikin malu sama John dengan ditelanjangin dan diikat buat dilihat orang-orang. Paginya, Kei ngelihat Fei Hung dan Fei Hung pun dibawa ke rumah. Pas sudah sadar, Fei Hung minta maaf ke Kei dan Kei pun memaafkannya. Malamnya, Wenqi datang ke rumah Kei dan nyari Fei Hung buat minta segel giok kaisarnya. Pas sudah ketemu, Wenqi ngejelasin pentingnya segel gioknya dan ngejelasin kalau duta besar Inggris mau ngambil barang-barang antik dari Cina. Fei Hung pun kemudian ngasih segel gioknya ke Wenqi buat disimpan. Besoknya, Fei Hung dan Wenqi lagi berada di sebuah tempat dan mereka diserbu sama geng kapak yang disewa oleh John. Di sini, Fei Hung dan Wenqi pun bekerja sama dan menggunakan jurus mereka untuk melawan geng kapak yang banyak. Pada akhirnya, Fei Hung dan Wenqi menang, tapi sayangnya Wenqi di sini tewas dan segel gioknya diambil dan dikasih ke John. Malamnya, Fei Hung dan teman ayahnya yang juga jago kungfu bernama Chang San pergi ke tempat duta besar Inggris buat nyari segel gioknya, tapi mereka ketahuan sehingga mereka dipenjara dan dipukuli. Besoknya, duta besar Inggris nyuruh John buat ngasih tahu ke Kei dan Ling untuk nyerahin sekolah kungfunya Kei. Kalau enggak, mereka akan membunuh Fei Hung. Kei yang sayang sama Fei Hung pun mau nggak mau nyerahin sekolah kungfunya demi ngebebasin Fei Hung. Fei Hung dan Chang San pun akhirnya dibebasin. Malamnya, duta besar Inggris mau nutup pabrik dan ngeberhentiin para pekerja dan melakukan pengiriman ke Hong Kong. Besoknya, para pekerja ngeluh tentang duta besar Inggris yang akan memecat mereka ke orang-orang. Dimana di sini ada Chang San, temannya yang bernama Fosang, dan Fei Hung yang mendengarnya. Malamnya, Fosang ngecek ke pabrik duta besar Inggris dan ngebuka kotak yang akan dikirim, dimana di situ ada barang-barang antik yang telah duta besar Inggris curi, yang diam-diam akan duta besar Inggris itu kirim ke Hong Kong. Fosang pun ngasih tahu hal ini ke Fei Hung dan yang lain, dan mereka pun berencana buat ngehentiin tindakan duta besar Inggris itu. Nah, dengan izin dari Ling dan tanpa sepengetahuan Kei, Fei Hung membantu Chang San, Fosang, dan yang lain ngehentiin tindakan duta besar Inggris. Malamnya, Fei Hung dan yang lain sampai di pabrik duta besar Inggris dan mereka melawan anak buah duta besar Inggris yang banyak. Banyak adegan berantem yang seru di sini, koplak-koplok, sampai akhirnya untuk lawan terakhirnya Fei Hung melawan John yang juga jago kungfu. Di sini Fei Hung minum alkohol yang ada di pabrik itu. Dia mabuk dan gunain jurus tinju mabuknya. Dan pada akhirnya, Fei Hung pun menang. Besoknya, gubernur melakukan perayaan atas keberhasilan Fei Hung dan teman-temannya dalam mengembaliin barang-barang antik yang dicuri dan menangkap duta besar Inggris. Di sini, Kei dan Ling bangga sama Fei Hung, tapi di sini Fei Hung gak bisa ikut karena masih mabuk. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Legend of the Drunken Master. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.